sahabat rumah impian yang namanya Cirebon ini gerah pisan. Aduh kayak panas banget saya. Tapi katanya ya di dalam rumah ini nih dingin, adem. Waduh, gimana caranya ya? Cuaca di luar panas, tapi di dalam rumah bisa dingin, bisa adem. Ya udah, kita cari tahu yuk. Permisi. Fungsional, begitu sang pemilik rumah menyebut rumah ini. Tak lain karena arsiteknya mendesain rumah ini dengan tata letak tiap ruang yang disesuaikan menurut aktivitas masing-masing anggota keluarga. Saya minta dibuatkan rumah yang kira-kira sesuai dengan selera kita. Dan dia tahu bahwa saya hobinya apa, suami hobinya apa, dan sebagai besar anak-anak itu hobinya apa. Maka jadilah rumah seperti ini. Karena saya lebih ke makanan, masakan, suami lebih ke outdoor seperti itu, sehingga ya lebih terbuka dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak tertutup, itu hasil pembicaraan bersama. Jadi arsiteknya juga tahu bahwa kita ini banyak temannya, karena diantaranya tamunya dia juga gitu loh ya. Kita biasa kalau datang juga kita suka makan sama-sama. Jadi bilang kenapa kita dapurnya nggak di sini saja, ada di tengah-tengah di ruangan makan. Lahan seluas 285 meter persegi ini terbagi menjadi 2 zona, yaitu bangunan rumah itu sendiri serta zona hijau sekitar 30%-nya. Berangkat dari pengalamannya dengan kondisi rumah lama, tahun 2010 sang pemilik rumah mencari cara bagaimana memiliki hunian yang tak hanya terlihat cantik, tapi juga kuat dan tahan lama. Dari hobi mengumpulkan furniture kayu, baik yang baru maupun yang antik, tak mengherankan jika sebagian perabot di rumah ini didominasi kayu. Memang saya suka dengan kayu, tapi bukan berarti bahwa seperti dindingnya juga ingin dari kayu atau segala macam. Tapi ada nuansa kayunya sehingga rumah itu terlihat lebih ringan gitu loh, lebih alami. Mendambakan hunian yang nyaman, itulah salah satu tujuan Lili Mari membangun rumah ini. Di usianya yang sudah berkepala 6, perempuan yang akrab disapa Lili ini masih memiliki banyak aktivitas di luar, dari bekerja hingga bersosialisasi. Rumah kemudian menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa melepas lelah usai beraktivitas seharian. Bahkan Lili bisa betah berlama-lama di rumah. Tahukah Anda apa alasannya? Kalau saya sebetulnya ruangan favorit saya, sebetulnya kalau untuk ruangan ya, itu saya jelas untuk kamar tidur saya sendiri. Ya, itu lebih privacy buat saya. Tapi spot yang saya sukai yaitu di depan kamar tidur saya. Di spot itu di mana itu ada sofa, kemudian menghadap ke kolam dan ke taman. Itu spot yang saya sukai. Satu, memang saya sendiri senang terang. Saya senang ngelihat pemandangan dan nggak begitu panas ya airflow-nya dibandingin rumah yang lama. Lalu juga rumahnya lebih terang, ada taman di tengah rumah, dan memang ruangannya sekarang lebih lapang dibandingin dulu. Kalau dulu rumahnya banyak sekat-sekat, jadi sempit. Udah pasti di dapur. Saya bisa masak, duduk, hangout, ngobrol sama temen dengan akses dekat dengan makan minuman. Itu udah pasti. Tapi memang dari dapur pun yang saya suka, lihat aman sih sebenarnya. Cirebon agak-agak panas ya Tante ya. Cuman ini masuk ke rumah ini kayaknya langsung disambut dengan udara yang bikin ngantuk nih kayaknya. Tapi sebelumnya ini mungkin buat sahabat rumah impian pengen tahu juga nih sebenarnya konsep dari rumah ini apa. Karena tadi ya pas waktu masuk ini kayaknya kalau ngeliat di depan rumah ini kayaknya fasad rumahnya ini banyak kotak-kotak. Ini sebenarnya konsep rumah apa ini Tante? Kita sengaja membuat rumah ini di mana yang nyaman, kemudian airflow-nya itu enak buat di dalam rumah. Sehingga ketika kita berada di rumah karena airflow-nya bagus, jadi nggak sumpek gitulah. Ini kayaknya juga banyak banget kayu ya, mulai dari pintu, kemudian meja semuanya. Memang dari dulu semenjak kita ninggalin rumah yang lama,
kita ngerancangnya itu pelan-pelan. Kita memang ingin rumahnya ini memiliki banyak kayu memang, gitu. Dan juga waktu itu almarhum Papa pakai konsepnya konstruksi baja, which is memang sama kayu tuh cocok. Meski penggemar kayu, bukan berarti rumah ini semuanya dari kayu. Mengingat kondisi cuaca dan udara kota Cirebon, maka Lili dan keluarga memutuskan mengkombinasikan kayu dengan baja. Jadi waktu itu juga milih baja karena pengalaman dari rumah lama itu hancurnya karena rayap memang. Waktu itu saya ingat ceritanya waktu saya di Jakarta kuliah, mama tuh nelfon karena atapnya hancur, rubuh, dan mama lagi sendirian. Nah itu memang, ya. Jadi memang itu rayap semua. Akhirnya Papa berpikir pokoknya kita konstruksi utama itu dari baja. Sisanya kayu tinggal diganti kalau rayap. Jadi kayak gitu. Dibandingin beton, kalau beton kita mesti nunggu keringnya, belum lagi nanti kalau hujan gagal. Kalau baja udah sekali dan selesai gitu loh. Dan kalau memang waktu itu mau diperbesar areanya itu lebih mudah dibanding sama beton. Gitu. Dan jadi dibanding beton sama baja, ya udah kita baja sama kayu pasangannya. Kayu sendiri sebenarnya memiliki nilai artistik. Namun, kayu juga mempunyai kecenderungan menimbulkan kesan monoton. Jika penempatannya tidak sesuai, maka kesan artistiknya pun tak nampak. Sangat disayangkan ya, bila kita memiliki furniture kayu hanya sebatas digunakan sebagai fungsinya saja. Tak hanya meja, kursi, bingkai, dan storage atau kotak penyimpanan, nuansa kayu juga melekat hingga area tangga. Dan yang pasti, tetap menggunakan baja sebagai rangkanya agar kuat. Layaknya sebuah perjalanan, saat menapaki anak tangga menuju ke atas, kita akan disuguhi deretan foto keluarga Lili sejak zaman dahulu hingga sekarang. Yang rasanya jadi seperti sedang melewati lorong waktu. Nah, Sobat Rumah Impian udah sampai di ruang tidur utama nih, tempat Tante Lili setiap harinya beristirahat. Nah, Tante, ini kira-kira apa sih yang bikin kamar ini kayaknya begitu spesial dan bikin betah lama-lama di sini nih? Untuk saya kamar ini adalah merupakan suatu tempat privacy saya, dimana kalau saya udah di kamar itu saya merasa nyaman dan merasa tidak terganggu. Dimana saya bisa melakukan aktivitas saya, bukan hobi ya, tapi aktivitas sambil istirahat. Kamarnya nyaman banget, Sobat Rumah Impian. Apa sih Tante yang bikin adem nih kalau boleh tahu nih? Ya memang kamar ini memang untuk sendiri ini memang cukup luas lah ya. Nah, sengaja saya tempat tidur saya tuh menghadap ke taman. Oh iya. Jadi saya bisa sambil tiduran bermalas-malasan, tapi saya juga tidak kehilangan momen tamannya resort anak. Ya ini ya. Ya mungkin. Mungkin ya. Wah, idenya bisa dicontek nih sahabat Rumah Impian. Letak taman yang berada tepat di depan kamar memberi nuansa segar hingga ke kamar. Terbayang kan bagaimana kesegarannya? Rasanya saya pun akan betah berlama-lama di sini. Tante, ini kok kayaknya headboardnya agak-agak unik ya. Di atasnya bisa juga buat tempat pajangan foto ini, Tante. Sebetulnya headboard ini saya buat berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kita tidur gitu kan, kita kan namanya kan pakai kacamata, ada kacamata baca, ada kacamata plus minus. Jadi kalau mau tidur kan ada remote TV, belum lagi ada mouse laptop atau segala macam kan, supaya kita nggak repot. Jadi begitu kita taruh di atas kepala gitu. Oh gitu ya. Praktis gitu loh, ya. kita ambil praktisnya aja. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi custom. Ya kalau kayak gini nampak bersih ya. Kok ini lain lagi ya. Bisa sedemikian rupa. Mungkin kalau buat beraktivitas juga headboard yang ada tempat kayak tatakannya ini kayak boleh dibilang apa ya, ambalan ya, ambalan yang simple ini bisa juga buat naruh ya. Mungkin printer untuk memudahkan kita beraktivitas setiap hari ya. Tuh. Sementara untuk kamar mandi, Lili sengaja membuat bukaan di atasnya.
sehingga udara mengalir lancar dan kamar mandi tidak lembab. Nuansa fresh atau segar area kamar mandi didukung dengan pengaplikasian warna cerah pada dinding walk-in closetnya serta keberadaan beberapa tanaman di sekitar shower. Tadi aku juga sempat kayak ngintip gitu ya. Jadi di kamar tidur utama ini ada kamar mandi di sebelahnya. Nah, kamar mandinya ini kayaknya ada kamar mandi kering dan basah ya, Tante? Ya bisa basah, bisa kering. Oh, gitu hanya ya. satu. Hanya di sebelahnya tuh memang kita buat konsep itu terbuka. Kenapa tuh terbuka tuh? Terbuka, jadi Udara doang ya? udara ya, untuk udara. kembali lagi untuk airflow supaya kamar mandi itu tidak lembab. Oh. Dan lagi pula biasanya kalau kita dengar cerita gitu loh ya, itu biasanya kalau orang sudah tua itu banyak sekali jatuh di kamar mandi tengah malam. Itu karena kamar tidur itu kan hangat ya. Terus kalau kamar mandi tertutup tuh rasanya tuh lembab. Jadi mungkin perubahan udara itu mengakibat jadi pusing atau bagaimana. Tapi dengan terbuka ini, jadi seolah bahwa ruangan ini tidak lembab, kamar mandi tapi lebih sama udaranya Sama tidak ya, berubah oke. gitu loh. Ya, mungkin Ha-ha. juga Dan- kering alami juga Betul, ya. kering Oke, alami. oke, oke. Wah, jadi tambah satu ilmu lagi nih, Ya, kalau sahabat ada apa-apa Impian. minta tolongnya gampang. Tinggal teriak ya. Bu RT dengar nanti.